Kembali bersama kami, pemirsa. Pasca viral tidak mencantumkan secara eksplisit keterangan non-halal, pemilik dan manajemen ayam goreng Widuran terancam pidana. Para pelanggan yang dirugikan bisa mengajukan gugatan class action dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Rumah makan ayam goreng Widuran mendadak viral. Bukan karena rasa dan aromanya, namun karena bahan pengolahannya yang diduga menggunakan minyak babi alias non-halal. Ironisnya, pihak manajemen ayam goreng Widuran diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan produk non-halal secara eksplisit. Tak hanya itu, diduga rumah makan ayam Widuran menutupi fakta ini sejak tahun 1973. Hal ini membuat pemerintah kota Solo menutup rumah makan ayam Widuran untuk sementara sambil melakukan penyelidikan. Ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Tindakan yang dilakukan manajemen rumah makan ayam Widuran membuat kecewa banyak pelanggan. Bahkan, pelanggan yang kecewa bisa saja menyeret pemilik dan manajemen rumah makan ke ranah hukum dengan melakukan gugatan. Penggunaan minyak babi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Gitu lah, kenapa baru sekarang? Dan ini ranahnya sudah bukan lagi ranah BPJPH, sudah ke kepolisian ini ya, sudah ke perlindungan konsumen dan masyarakat yang dirugikan. Penyelidikan terhadap rumah makan ayam Widuran masih dilakukan. Jika ditemukan unsur pidana, maka bukan tidak mungkin rumah makan ini akan ditutup permanen dan seluruh pihak yang terlibat akan dihukum pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Juru masak warung makan legendaris ayam goreng Widuran akhirnya mengakui kremesan ayam goreng di warungnya memakai minyak babi. Warga Solo ramai-ramai melaporkan pemilik rumah makan ke polisi. Setelah seluruh cabangnya ditutup terkait isu minyak babi, juru masak rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di kota Solo akhirnya buka suara. Sang juru masak mengakui kremesan ayam di warungnya dibuat dari bahan non-halal, sementara ayam digoreng terpisah. Kremesannya dibuat dari apa emangnya, Mas? Gorengnya Non-halal? Iya, maksudnya dari minyaknya yang dari non-halal atau kremesannya minyaknya ya? Minyaknya itu juga digoreng ke ayam ya? Enggak. Oh, berarti minyaknya cuma digoreng buat kremesan ya? Terkait kremesan ayam goreng Widuran yang mengandung babi, warga Solo telah melaporkan pemilik rumah makan ke polisi. Warga merasa tertipu puluhan tahun karena ketidakjujuran pemilik rumah makan yang tidak mencantumkan logo non-halal. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman merespon polemik rumah makan ayam goreng Widuran yang ternyata menggunakan bahan tidak halal dalam produknya. Ia mempersilahkan jika polemik ini diseret ke ranah pidana. Proses aturan hukum yang ada dan itu biarkan menjadi kewenangan aparatur penegak hukum. Namun tentunya saya untuk berkomentar lebih jauh apakah ada unsur pidana atau tidak atau bagaimana, saya belum berani berkomentar karena tentunya itu masih menjadi domainnya aparatur penegak hukum. Jadi nanti kita lihatlah. Jadi saya minta jangan dulu tidak terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan apapun. Kita tunggu aja nanti hasil dari aparatur penegak hukum. Ya, ironisnya pihak manajemen ayam goreng Widuran ini pemirsa diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan non-halal secara eksplisit, khususnya bagi produk kremesan. Tak hanya itu, diduga Widuran ini menutupi fakta sejak tahun 1973. Lalu apa langkah-langkah yang tepat bagi stakeholder terkait? Untuk membahas ini sudah bersama kami Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, ada Bang Tulus Abadi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Tulus. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang Tulus. Bang, ini kan pemiliknya sudah minta maaf ya, tapi lagi-lagi banyak masyarakat Solo khususnya merasa tertipu karena puluhan tahun tidak disebutkan bahwa ini mengandung minyak babi. Bagaimana Anda sebagai perwakilan konsumen melihat ini, Bang? Ya, pertama
bahwa minta maaf dan bahkan sudah ditutup sementara oleh Wali Kota Solo itu penting. Tapi menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya, karena banyak persoalan yang harus diselesaikan, baik untuk maupun jangka panjang ya, terutama menyangkut aspek hukum, dan aspek hukum itu bisa pidana, perdata, dan juga administratif. Nah inilah yang masih belum dilakukan baik oleh Wali Kota Solo atau polisi atau bahkan BPJPH. Ini yang kita sangat sesalkan karena ini akan sangat merugikan konsumen baik pada saat itu sebagai korban dari ayam widuran maupun konsumen yang akan datang. Dan kasus ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah kasuistik di Kota Solo, tapi kami khawatir ini sebagai gunung es yang harus diselesaikan. Nah, kalau hanya minta maaf terus dianggap selesai, nanti pihak lain yang akan meniru, ya, dia melakukan pelanggaran dan kemudian minta maaf selesai. Ini yang kita tidak mau seperti itu. Oke, kalau kita melihat pengawasan Bang, ini kan ya tadi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di daerah lain dengan bisnis model bisnis bermacam-macam. Anda melihat pengawasan di sini, bagaimana harusnya pemerintah dan juga badan-badan terkait hadir agar tadi produk yang UMKM ataupun industri menengah ini bisa memang jujur dan konsumen juga merasa tidak tertipu, Bang? Ya, memang ini ada satu persoalan dalam konteks pengawasan ya. Dalam arti harusnya kan Pemkot misalnya dalam kasus Solo itu secara reguler itu melakukan pengawasan baik itu per 6 bulan atau per 1 tahun kepada pelaku usaha UKM atau apapun untuk di random check apakah dia mematuhi apa yang sudah ditentukan, distandarkan atau bahkan sebaliknya. Nah ini yang kita kritik keras karena Pemkot Solo hanya mampu menarik PAD-nya saja, pendapatan asli daerah, tapi tidak mampu memberikan satu pesan dan pengumuman kepada masyarakat. Dan kami khawatir fenomena ini adalah fenomena yang lazim di berbagai kota dan daerah di Indonesia. Inilah yang kita tuntut agar kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan efek jera bagi semua pihak dan tidak mengulanginya. Ya, karena kalau dibiarkan hanya minta maaf, maka itu akan sangat sumir dan kemudian pihak-pihak lain akan meniru dan mengulanginya. Oke, Bang Tulus, Anda menyebutkan tadi random check ini perlu dilakukan per 6 bulan ataupun 1 tahun. Apakah pola ini memang pola yang harusnya diterapkan tadi selama ini memang sudah berjalan menurut Anda atau memang tadi Bang hanya ingin ngambil PAD-nya doang, uangnya doang, tidak melakukan mekanisme yang semestinya menurut Anda? Ya kalau dilakukan tentu kasus seperti Solo tidak akan terjadi. Karena kan tidak 73 sampai sekarang sudah 52 tahun. Kok bisa-bisanya kejadian semacam itu sampai langgeng 52 tahun. Ini kan artinya pertama tidak ada pengawasan yang jelas. Tidak ada pengawasan apapun oleh pemerintah daerah sehingga ayam widuran bisa sampai berjalan 52 tahun gitu. Dan juga masyarakat di sekitar situ tidak terinformasi dan tidak melakukan informasi apapun terkait dengan kejadian itu. Oke, tapi menurut Anda Bang, ketika pengusaha ini atau pemilik ayam widuran ini tadi baru minta maaf dan baru tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa ini non halal, apakah ada unsur ketidaksengajaan atau Anda melihat bahwa ini memang jelas-jelas mereka menutupi? Kalau dari pandangan Anda sampai saat ini, Bang Tulus? Ya, dengan lamanya waktu yang hampir tempat itu menunjukkan bahwa itu adalah kesengajaan yang sangat sengaja. Jadi intensinya atau mensreanya adalah sengaja. Tidak mungkin itu tidak sengaja, ya karena berjalan 52 tahun dan tidak ada alasan kalau itu tidak tahu, ya. Jadi tidak ada alasan dia tidak tahu ataupun tidak sengaja. Ya, kalau kemudian dia berdalih bahwa yang hal non halal yang kremesan, yang non kremes itu halal, itu tidak bisa karena dalam satu ruangan, dalam satu dapur tidak bisa memisahkan itu. Ya, jadi dalam ruangan itu, dalam warung itu berarti dia semua tidak halal. Nah ini jadi hal pidana karena dia menyembunyikan apa yang seharusnya disampaikan kepada konsumen dan itu sangat sadis sebenarnya.
Berarti ini bisa dijerat tadi pidana ya Bang Tulus. Kalau saya baca juga hukumannya 5 tahun, 2 miliar denda. Anda melihat ini bisa dijerat seperti itu? Ya, kalau berbasis Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Cipta Kerja bahkan, maka itu sangat bisa untuk dijerat dengan kasus pidana gitu. Jadi saya kira dan polisi bisa bertindak proaktif. Jadi polisi nggak perlu menerima laporan dulu atau pengaduan karena ini bukan delik aduan, ya tapi delik biasa. Artinya apa? Artinya polisi bisa langsung turun tangan untuk melakukan tindakan pro justisia atau semacam penyidikan. Nah aneh, kenapa polisi tidak melakukan itu? Kenapa polisi kemudian menunggu laporan dari masyarakat? Ya laporan itu tapi polisi bisa melakukan tindakan yang lebih cepat dan tepat karena ini bukan delik aduan. Jadi tidak harus menunggu aduan ya Bang Tulus, ya harusnya polisi mengambil tadi tindakan tegas. Nah sebelum kita lanjutkan Bang Tulus ini Pak Maman Abdurrahman Menteri UMKM punya respon terkait ini, kita lihat bersama. Silakan diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada dan itu biarkan menjadi kewenangan aparatur penegak hukum. Namun tentunya saya untuk berkomentar lebih jauh apakah ada unsur pidana atau tidak atau bagaimana saya belum berani berkomentar karena tentunya itu masih menjadi domainnya aparatur penegak hukum. Nah, nanti kita lihatlah. Jadi saya minta jangan dulu tidak terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan apapun. Kita tunggu aja nanti hasil dari. Oke, Bang Tulus. Kalau Menteri UMKM tadi menyebutkan mempersilakan masyarakat untuk mengadu ya kalau memang tadi merasa dirugikan dan juga proses. Anda melihat bahwa sebenarnya pemerintah di sini punya tensi terkait ini. Apakah Anda tadi masih menilai polisi lamban ketika banyak pihak yang sudah merasa bahwa tidak perlu delik aduan lagi, Bang Tulus? Ya, pernyataan Menteri UMKM itu juga salah kaprah. Karena masyarakat mengadu dan merasa dirugikan. Kata-kata merasa itu kan seolah ada banyak masyarakat yang tidak dirugikan. Ini jelas merugikan. Ini dan jelas satu penipuan. Karena apa yang dikatakan di warungnya adalah halal ternyata tidak halal. Itu jelas merugikan dan melanggar undang-undang. Ya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal jelas bahwa makanan dan minuman harus bersertifikat halal. Dan apalagi sudah menyatakan halal ternyata tidak. Jadi pernyataan Menteri UMKM itu satu pernyataan yang tidak masuk akal dan salah kaprah. Jadi jangan bahwa UMKM ya, tapi ini persoalan yang harus diselesaikan secara hukum dan tidak bisa mengalihkan itu atau menyalahkan masyarakat dan menunggu jika masyarakat merasa dirugikan. Ini bukan merasa dirugikan, ini jelas dirugikan. Oke, Bang Tulus. Lalu kalau Wali Kota Surakarta sendiri menutup sementara, ya ini kan sementara, bukan tadi selamanya, tapi karena menunggu proses. Anda melihat penutupan sementara ini juga tepatkah atau harusnya seperti apa kalau dari Pemkot sendiri? Ya, penutupan sementara itu menurut saya bagus, positif gitu untuk mitigasi ya, agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan atau untuk memastikan apakah dia memang halal atau non halal, atau juga ini penyidikan agar tidak ada penghancuran barang bukti dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan penyelesaian secara hukum, ya itu dari sisi administratif saja. Memang harusnya ditutup permanen bukan sementara dan kemudian penyelesaian secara pidana. Ya ini yang belum disentuh sama sekali, gitu. Jadi kita agar polisi melakukan tindakan pidana tanpa menunggu pengaduan dari masyarakat. Ini sangat urgent untuk melindungi masyarakat yang lain dan tidak mengulang di kasus-kasus yang akan datang dan juga justru untuk memberikan pemulihan nama baik dan distrust ya. Karena ini kan menimbulkan distrust yang tinggi di tengah masyarakat. Nah, justru dengan tindakan hukum yang cepat, yang tepat, komprehensif itu akan mengembalikan kepercayaan masyarakat di sektor UKM dan UMKM. Baik. Gitu. Bang Tulus, ini juga berarti harus ada efek jera agar pengusaha-pengusaha ya tadi makanan UMKM yang lain yang nakal, mereka punya wake up call lah ya, warning. Ini contoh ketika mereka berbohong seperti itu kepada konsumen menurut Anda? Ya betul sekali, karena dengan kasus ini akan terjadi hukuman sosial atau social punishment, yang artinya nanti restoran-restoran akan dihukum masyarakat karena kemudian dia tidak memberikan satu
jaminan kepastian dan pelayanan kepada masyarakat dan kemudian malah melakukan penipuan. Dan saya khawatir di tengah lesunya ekonomi, sektor UKM malah ditinggalkan masyarakat, konsumen karena ada ketidakpastian bahwa yang dia konsumsi ada halal. Padahal dijual misalnya ayam atau ikan, ternyata ayam dan ikan itu tidak halal. Ini kan ironis sekali. Baik Bang Tulus, jadi memang harus jujur. Kalaupun memang tidak halal, ya silakan informasikan ya, karena ya ada marketnya ya Bang ya. Kita tidak... Ya, jujur, dan itu perintah undang-undang. Ya, ini bukan hanya aspek sosial dan psikologis, ini perintah undang-undang. Ya. Baik, jadi jangan nakal lah ya Bang Tulus, ya ikuti proses dan undang-undang tadi. Baik, Bang Tulus, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, efek jerah kita tunggu agar tadi banyak konsumen yang tidak dirugikan dengan hal-hal seperti ini. Terima kasih Mas Tulus, sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Yuk. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Sindo Sore.